Definisi graf. Graf merupakan gambar atau pola dari penghubung antara himpunan elemen-elemen tidak kosong yang disebut titik vertex dengan himpunan pasangan tidak terurut titik-titik tersebut yang disebut sisi edge. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek distrik, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan sebagai sisi. Sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss. Pada tahun 1736, melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Masalah jembatan Königsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Königsberg, masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi di tempat semula. Berikut di gambar satu adalah contoh dari gambar jembatan Königsberg. Berikut adalah jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf terbagi menjadi dua, yaitu satu, graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Dan kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph atau multigraph, yaitu graf yang mengandung ruas ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Berikut adalah jenis-jenis graf berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. 1. Graf berhingga atau limited graph. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Dan kedua, graf tak berhingga, yaitu graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga, banyak disebut graf tak berhingga atau unlimited graph. Berikut adalah jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Maka, secara umum, graf terbagi menjadi dua, yaitu 1. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Dan kedua, graf berarah atau directed graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Berikut adalah contoh dari graf. Di gambar A ada graf berarah dan di gambar B adalah graf ganda berarah. Operasi himpunan pada graf. Yang pertama ada union, merupakan gabungan dari dua graf yang disatukan tanpa melihat syaratnya. Himpunan ruasnya adalah E1 union E2. Yang kedua intersection, merupakan irisan dari dua graf dengan syarat di mana vertex harus terhubung dengan vertex yang sama dengan S yang sama pula dengan graf yang ingin diintersection antar dua graf. Himpunan ruasnya adalah E1 intersection E2. Yang ketiga adalah difference, merupakan selisih antara dua graf di mana misal G1 mempunyai vertex dan edge yang tidak dimiliki oleh G2 maupun sebaliknya. Himpunan ruasnya adalah E1 difference E2 atau E2 difference E1. Yang terakhir complement, merupakan operasi yang menggunakan operasi lain seperti intersection, difference, dan union dalam pengoperasiannya. Himpunan ruasnya adalah E1 difference E2 union E2 difference E1. Selanjutnya kita membahas contohnya. Yang pertama ada union. Di sini ada G1 dengan G2 yang digabung secara langsung dan menghasilkan graf baru, yaitu G1 union G2, seperti pada gambar tersebut dengan vertex dan edge yang masih sama dari kedua graf tersebut. Yang kedua ada intersection. Pada operasi ini, G1 dan G2 diiris atau dicari mana vertex dan edge yang serupa dari dua graf tersebut. Dan hasilnya adalah graf G1 intersection G2 dengan vertex V2, V4, dan V3 dengan edge E2 dan E3. Selanjutnya ada difference. Pada operasi ini, salah satu graf akan dicari selisihnya dengan menggunakan graf lain, tergantung graf mana yang mau dicari selisihnya. Pada contoh ini, kita memakai G2 untuk dicari selisihnya dengan G1 dan hasilnya adalah E3 dihilangkan karena terdapat juga pada G1. Yang terakhir ada complement. Pada contoh ini kita menggunakan bentuk operasi G1
difference G2 union G2 difference G1. Yang pertama kita selesaikan dulu operasi G1 difference G2 dan G2 difference G1. Hasilnya terdapat pada gambar di kanan dan kiri video. Antara G1 difference G2 dan G2 difference G1 itu sama-sama kehilangan E3. Setelah itu kita gunakan operasi union untuk menggabungkan kedua graf yang sudah kita cari difference-nya tadi. Dan hasilnya adalah terdapat pada gambar di tengah video. Saya akan menjelaskan tentang ketergantungan menurut Catran dan Zhang. Sebuah graf G dikatakan terhubung jika setiap dua simpul graf G terhubung. Dengan kata lain, graf G dikatakan terhubung jika ada suatu lintasan antara sembarang dua simpul. Graf dapat digunakan sebagai model dari suatu sistem. Salah satunya yaitu model sistem rute perjalanan. Gambar di slide selanjutnya digunakan sebagai ilustrasi untuk membedakan graf berdasarkan rusuk yang dilalui dan simpul yang dituju dan disinggahi. Yang pertama ini ada walk atau jalan. Perjalanan dalam graf G adalah barisan simpul dan ruas berganti-ganti. Banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menuliskan deretan ruas. Sebagai contoh, A, B, D, C, B, D, E. A ke B, B ke D, D ke C, C ke B, B ke E. Definisi dari walk ini adalah semua ruas terhubung. Jadi kalau misalkan ke A ke B, terus tiba-tiba E ke F, itu bukan definisi dari walk, karena definisi dari walk itu semuanya terhubung. Yang kedua ini ada jejak atau trail. Trail adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Dengan kata lain, melewati ruas yang berbeda. Ada di contoh A, B, D, C, E, D. A ke B, B ke D, D ke C, C ke E ke D. Nah, itu kan ruasnya berbeda-beda, itu disebut trail. Jika D langsung ke B lagi, nah itu nggak bisa karena ruasnya udah dipakai. Jadi intinya ruasnya itu tidak boleh dipakai lebih dari sekali. Itu disebut trail. Jadi ruasnya semuanya berbeda. Yang ketiga ada path. Path adalah jalur walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Dengan kata lain, tidak boleh melewati vektor atau vertex atau titik melebihi dari satu kali. Contohnya C, E, F. C ke E ke F. Kalau misalkan F ke C, itu nggak bisa, itu bukan definisi dari path. Jadi definisi dari path itu tidak boleh melewati titik lebih dari sekali. Yang keempat ada cycle atau sirkuit. Sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap rusuk yang dilalui berbeda. Di contoh ada B, D, C, B. B ke D, D ke C, C ke B. Karena berawal dan berakhir di B. Jika berawal di B, berakhir di F, itu bukan definisi dari cycle.